Saya tertarik ya, awalnya nggak sengaja dengarkan Gus Baha ini hampir setahun lebih lah, hampir 2 tahun saya dengarkan Gus Baha. Awalnya saya dengarkan Gus Khoyum dulu. Setiap saya dengarkan Gus Khoyum pasti ada link juga ke Gus Baha. Sesekali saya dengerin juga nih ada Kiai NU. Nah, menarik buat saya. Kata-katanya menarik, kutipan-kutipannya menarik. Gitu. Akhirnya saya coba mantengin tuh, dengerin lebih serius. Itu pun dengerinnya ketika saya sedang safar. Jadi saya selalu, kebiasaan saya itu kalau saya safar saya harus mendengarkan ceramah-ceramah. Karena untuk mengejar ketertinggalan saya selama ini kan ikut kubu sana nih banyak meninggalkan turos-turos juga yang selama ini yang dipahami oleh Ahlussunnah. Nah, saya mulai membuka diri, saya coba baca-baca itu, dengarkan, dan ternyata ini menarik. Hampir perkataan beliau itu bil ma'tsur. Bil ma'tsur itu maksudnya tuh punya riwayat semua. Ngutip bukan cuma Quran hadisnya saja, tapi akwal ulama, kaidah-kaidah usulnya itu keluar semua. Sampai nazoman alfiyah, nazoman imritinya atau nazoman semuanya tuh dia hafal semua. Bahkan Bukhari Muslim mungkin beliau juga hafal itu, ya. Kemudian sampai Fathul Mu'in dan sebagainya, dan dia mengikrarkan bahwa dia alim. Bukan karena kesombongan gitu, tapi karena memang di akhir zaman ini yang serba nggak jelas, banyak ulama-ulama dadakan, ulama-ulama yang maaf ya nggak jelas, bahkan nausorob nggak punya, perangkat-perangkat ilmu alat nggak punya, tapi kemudian dia berfatwa. Dan saya sebagai korban fatwa-fatwa tersebut, ngaji nggak tamat dan sebagainya, itu memang betul apa yang dikatakan Gus Baha ini. Sehingga nggak hanya itu, beliau juga menguasai tentang durusul firaq, tentang aliran-aliran madzhab dan aliran-aliran pemikiran. Maka ketika dia berbicara tentang satu tema tertentu, itu dikupas habis oleh Gus Baha. Dan itu saya wah ini amazing betul. Ini luar biasa nih. Nah, ini betul-betul alim. Sehingga saya sampai mengatakan begini. Dari pengembaraan saya dalam mencari seorang ustadz, guru atau kiai, dari kelompok-kelompok kubu sana, dari Ikhwanul Muslimin sampai kelompok Salafi, saya pikir ini sudah tuntas. Ternyata ada yang lebih alim lagi, ada yang lebih keren lagi. Kayaknya saya harus berlabuh. Pengembaraan saya kayaknya ke beliau lah, ke Gus Baha ini yang saya lihat sangat luar biasa dan bisa kita jadikan panutan, dan ini sangat menginspirasi saya. Gitu. Banyak sekali ungkapan-ungkapan dan kutipan-kutipan dia di antara para ulama. Beliau suka mengutip di buku Maqalat Islamiyin seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan sebagainya, bagaimana Khawarij ini dalam berdalil, dan itu tepat semua. Sehingga kalau kita dengarkan Gus Baha itu kita tersindir juga. Tapi menyindir bukan berarti kita marah, enggak. Memang itu jadi koreksi buat kita. Betul apa yang dikatakan Gus Baha. Cara berdalil kita ini begini. Dan itu dikupas tuntas. Dan saya kayaknya belum pernah mendengarkan, hatta sekalipun di NU, itu bagaimana mendeskripsikan setiap permasalahan itu sedetail Gus Baha ini. Sehingga saya merasa, wah ini udah, saya kalau sudah satu yang saya anggap itu, kalau dengar yang lain ya jadi kayaknya kurang keren gitu. Udah di sini, karena ada yang lebih alim lagi gitu. Saya akui gitu bahwa selama ini belum ada nih yang lebih menarik gitu. Saya bukan orang yang misalnya kalau dengerin ceramah suka yang lucu-lucu atau yang enggak gitu. Tapi juga kadang saya juga butuh yang detail juga gitu. Dan dia ngelucunya aja ada sanadnya katanya. Nah iya gitu. Dan juga beliau gini, dia selalu mengatakan begini, ini rusaknya agama, penyimpangan-penyimpangan ada nih karena orang-orang yang serius, orang-orang yang kusuk, santai-santai kusuk gitu. Nah dia ingin jadi wali yang jalur-jalur ini, gitu. Jadi adanya dia memberikan sisi-sisi yang sebenarnya Islam juga memberikan kemudahan, bukan berarti memudah-mudahkan, tetapi memberikan kemudahan. Makanya dia cerita bagaimana ada seorang wali jadi wali karena nggak melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah, karena fil hadis Arabi yang katanya dia, ya Rasulullah, saya menanya tentang ini, sholat ini nggak ada tambahnya, yang cukup, nggak ada. Saya akan melaksanakan dan tidak akan mengurangi dan tidak akan menambahkan. Kata Rasulullah, kalau ingin melihat penduduk surga, lihat ya. Jadi begitu mudahnya mendeskripsikan gitu. Dan dia juga menyindir kita begini, bagaimana mungkin, kata Gus Baha, orang yang sudah 80 tahun, 70 tahun kafir, hanya gara-gara satu kalimat saja, yaitu la ilaha illallah, kemudian cuma gara-gara salah matok jatuh kafir dia. Nah ini kan menyindir orang-orang takfir, orang-orang Wahabi takfir ini. Saya Wahabi, saya tambahin takfir ya, bukan karena Wahabi ada juga yang nggak takfir gitu. Dia bicara yang takfir, itu suka memandang setiap dosa itu dalam satu derajat dalam satu hukum. Walam yarol iman ila martabatun fil hukmi gitu. Tidaklah mereka melihat keimanan itu seperti satu derajat di dalam sebuah hukum. Jadi kalau orang Islam
lalu kemudian dia melakukan amalan kekufuran atau kesyirikan, maka sudah otomatis gugur keislamannya. Maka dia kafir. Padahal tidak setiap orang yang melakukan cabang-cabang kekafiran, ya kan, itu otomatis dia jatuh pada kekafiran. Gitu. Demikian juga ketika ada orang melakukan cabang-cabang keimanan, lalu otomatis kita sebut sebagai seorang yang beriman gitu. Nah, cara-cara berdalil kelompok-kelompok Wahabi takfir ini banyak disinggung oleh Gus Baha dengan cara metodologinya dia. Inilah yang uniknya menurut saya. Gitu. Yang sehingga menurut saya beliau ini sekarang nggak cuma digandrungi oleh NU saja. NU bangga. Kita para jihadis juga mulai menyukai. Dan makanya izinkan, ya mudah-mudahan saya bisa silaturahmi sowan ke beliau. Oh, belum ketemu langsung ya? Belum ketemu langsung, tapi jangan dengarkan dulu. Cuma kami sedang mengatur waktu, meminta waktu kepada beliau. Mudah-mudahan beliau mau kita sowani. Kita datang, kita sebagai para mantan Wahabi takfir, mantan teroris yang pernah membuat resah gaduh di negara ini, kita kembali, tapi kembali dengan izah, maksudnya dengan kemuliaan, yaitu tetap dengan ilmu. Dan saya percaya dan yakin Gus Baha bisa memahami kondisi kami ini, kemudian dia bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada kami. Dia sudah membahas tentang jihad belum sih ceramahnya? Sudah ada bahas bagaimana kesalahan para jihadis di dalam memaknai ayat-ayat itu sering disindir oleh beliau, gitu. Karena memang ketika kita karena kita ini terlalu tekstual ya, terlalu nususiin ya, orang-orang yang terpaku pada teks itu kadang nggak melihat bagaimana makna ini apa sudah nasah, mansuh, atau muqayyad, atau mutlak, atau mujmal, atau apa, kan ada disiplin ilmu Quran. Nah, kita tidak melewati tahapan-tahapan seperti itu. Sehingga memaknai ayat secara literal. Sehingga akhirnya kita jadi apa adanya, menyesatkan akhirnya. Gitu. Bukan berarti kita tidak tazimun nusus gitu, tapi harus dilihat dulu konteksnya. Betul. Gitu. Sehingga kita butuh ulama-ulama seperti Gus Baha yang menjelaskan secara detail. Gitu. Sangat luar biasa ini. Itu yang jihadisnya kelompok mana, Ustaz? Ya, kalau untuk kelompok jihad nggak mungkin mereka ini ya, karena mereka sudah tidak mau. Ada kelompok-kelompok jihad yang mulai membuka diri, yang kemudian tapi mereka tetap mencintai Islam, ingin belajar Islam. Yang benar tuh yang mana sih? Karena hasil eksperimen mereka ini gagal, ceritanya gitu, masuk penjara. Terus lantas kita Islam yang kudu seperti apa gitu, sampai kemudian muncul Gus Baha. Jadi teman-teman ini menemukan, oh ini ternyata yang menjelaskan seperti ini nih. Jadi kita nih kehausan, ketemu akhirnya. Ya Allah takdirkan kita ketemu seperti Gus Baha. Dan beberapa saya tawarkan, saya suka share ceramahnya Gus Baha itu di grup-grup jihadis. Mereka suka. Wah, ini makin oke. Makanya kemudian arti masuk yang nggak ditolak langsung. Iya. Nah kemudian kayak ada kasus-kasus, maaf ya, politikus NU yang agak-agak manuver tersebut, agak pragmatis. Mereka nggak lagi lihat itu. Coba dulu lihat Gus Baha dulu pendapatnya. Gus Baha pasti nggak begitu. Wah, jadi gitu ya. Gus Baha ini jadikan standar. Jadi standar ya. Nah ini kan berarti sudah ada objektivitas dalam melihat sebuah persoalan. Betul. Ketika ada yang manuver-manuver yang rodo-rodo ngeselin bagi sebagian kubu sana, mereka nggak lantas melihat itu bagian daripada NU itu sendiri. Tapi mereka lihat Gus Baha dulu. Gus Baha aja begini gitu. Akhirnya ini perkembangan yang luar biasa. Ayana jihan anni wa maskanu